Yesus tetap sama sebelum dan sesudah kebangkitannya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Silakan untuk dibacakan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah pusat daripada pemberitaan firman Allah. Apakah itu sebelum daripada kehadirannya ataupun sesudah daripada kehadirannya. Ada satu pendapat yang memberikan gambaran di dalam Alkitab bahwa isi daripada perjanjian lama itu adalah pendahuluan, sementara perjanjian baru itu adalah isinya. Kita tidak bisa memahami perjanjian baru tanpa melihat perjanjian lama. Demikian juga kita tidak bisa memahami perjanjian baru tanpa melihat perjanjian lama. Jadi untuk memahami Tuhan Yesus, maka kita harus melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kelahiran daripada Yesus, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, ya. Jadi Yesus itu adalah pernyataan perwujudan daripada firman yang menjadi manusia. Dalam Filipi dikatakan di sana bahwa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Mengosongkan dirinya itu artinya adalah membatasi keilahiannya ketika dia menjadi Yesus. Ketika firman itu menjadi manusia, maka di sana keilahian kuasa daripada yang adikodrati, yang daripada Allah itu dikosongkan atau dibatasi untuk bisa menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama paham apa yang disampaikan oleh firman Allah. Bagaimana ketika Yesus lahir, Maria mengatakan bagaimana hal itu bisa terjadi, ya. Lalu malaikat Jibril mengatakan benih Roh Kudus akan mendiami, ya. Jelas di sana bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita tahu sama-sama ketika Yesus dari pernyataan Alkitab, ketika berusia 9-10 tahun ketika dibawa ke Bait Allah, Yesus berdebat dengan para ahli-ahli Taurat, ya. Ahli-ahli Taurat itu adalah memang orang yang spesial, orang yang khusus belajar mengenai kitab-kitab perjanjian lama, ya. Konon orang-orang ahli Taurat ini ketika dalam kitab Talmud atau kitabnya orang Yahudi itu ditancapkan jarum, maka titik daripada jarum itu akan jatuh di huruf apa, di kitab apa, di halaman berapa. Ahli-ahli Taurat ini tahu, karena begitu sangat-sangat mereka menguasai Taurat. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Yesus berbicara dengan para ahli-ahli Taurat, Yesus mampu menjelaskan segala sesuatu yang sudah dikuasai oleh ahli Taurat yang belajarnya puluhan tahun. Tetapi oleh Yesus yang masih 10 tahun, dia bisa lebih hebat daripada ahli Taurat. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena di sana keberadaan daripada Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu dinyatakan oleh firman. Apakah itu kematiannya, bagaimana dia mati di salib, bagaimana dia dikubur, dan bagaimana dia bangkit,
itu semua sesuai dengan firman yang dinubuatkan, ya, kemudian dinyatakan terjadi dalam kehidupan Yesus. Bapak Ibu, ketika Yesus dikubur, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam itu mereka pun juga percaya sebenarnya. Mereka katakan bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, ya. Dan di tengah-tengah kegalauan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka menyuruh supaya tentara Romawi menjaga, tentara daripada imam-imam itu juga menjaga, lalu kemudian kuburnya itu disegel. Tidak cukup hanya itu, mereka pun juga membayar orang untuk mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Mayat Yesus itu diambil oleh murid-muridnya. Dan sebenarnya keraguan akan Yesus itu adalah buah daripada pemikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sampai dengan hari ini. Yang terbaru Bapak Ibu yang disampaikan oleh, saya tidak bisa mengatakan sebagai pastor atau sebagai pendeta, Brian Lawalata, yang mengatakan dia adalah kelompok dari yang namanya Kristen Progresif. Jadi sekarang di Indonesia ada kelompok yang namanya Kristen Progresif. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan keselamatan itu ada di dalam semua agama, ya. Lalu kemudian surga dan neraka tidak ada. Jadi intinya, Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam dunia ini, yang mereka serang di dalam kekristenan itu mengenai keilahian daripada Kristus. Dan kita tahu sama-sama bahwa jika Yesus tidak merupakan firman yang menjadi manusia, jika Yesus itu bukan Tuhan, jika Yesus itu bukan Allah, Rasul Paulus katakan, sia-sialah pengajaran kami dan sia-sialah kepercayaanmu atau sia-sialah imanmu kepada Tuhan. Jadi artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu harus mengakui Yesus yang lahir dari perawan suci Maria, lalu kemudian mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit, dan 40 hari bersama dengan murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Dan hari ini kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah pokok daripada iman Kristen kita, ya. Dan ini tidak boleh dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang diberikan oleh Allah kepadanya manusia boleh selamat, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi intinya ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka percuma kita menjadi orang percaya. Percuma kita percaya kepada firman Allah. Percuma kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita menyembah kepada Allah yang mati. Artinya kalau kita percaya kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru hanya sekedar sebagai buku sejarah, ya, hanya sebagai sebuah buku filsafat. Tidak ada kekuatan, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa yang ada di dalamnya. Nah, pagi hari ini dari apa yang sudah dibacakan tadi sebagai pendahuluan, bagaimana di sana dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan dan kemuliaan Allah kita tahu dari mana? Dari dalam Alkitab, dari dalam firman Allah. Dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka kekayaan dan kemuliaannya yang ada dalam firman-Nya itu tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini perlu sekali di dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang hidup di dalam akhir zaman ini,
hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, hati-hati dengan keberadaan kita yang meragukan Tuhan Yesus. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, kitab Ibrani ini diperkirakan yang menulis itu adalah Rasul Petrus. Dan kitab Ibrani ini adalah sebuah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi diaspora atau orang-orang Yahudi yang di luar dari Israel. Kita ingat ketika Petrus khotbah setelah pencurahan Roh Kudus, maka di sana mereka ada orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi dari berbagai macam belahan dunia yang hadir pada saat Petrus berkhotbah, dan 3.000 orang, saya yakin mereka adalah orang-orang yang mewakili daripada bangsa-bangsa di mana mereka datang, ya. Mereka katakan ada yang dari orang Arab, ada yang katakan mereka dari orang Libya, ada yang mereka katakan dari orang Asia dan berbagai banyak negara. Nah, mengapa Petrus katakan demikian? Karena Petrus mau meyakinkan kepada orang-orang yang sudah percaya 3.000 itu, dan mereka adalah menjadi cikal bakal daripada gereja-gereja yang ada di dunia ini. Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus yang sudah mereka lihat ketika mereka merayakan Paskah menurut tradisi orang Yahudi, dan pada saat Yesus disalib mereka melihat dan Yesus bangkit, dan dari peristiwa itu Petrus menyampaikan apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa selama kematian, kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus. Petrus untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Artinya bahwa orang-orang Kristen Yahudi diaspora ini supaya mereka tidak melepaskan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, tanpa kepercayaan kepada Yesus, maka tidak ada, seperti saya katakan di atas tadi, tidak ada kuasa apa-apa di dalam firman Allah. Hanya dengan percaya kepada Yesus maka kita pasti akan percaya kepada firman-Nya. Tanpa percaya kepada Yesus kita tidak bisa percaya kepada firman-Nya. Dalam suratannya Paulus mengatakan orang tidak dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau Roh Kudus yang tidak menyatakan dalam kehidupannya. Dan ini merupakan titik awal, titik dasar benih daripada firman, benih daripada iman itu ditanam atas kehidupan daripada orang percaya. Ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, perkuat iman percaya saudara kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan itu di dalam doa saudara, serukan nama Tuhan itu di dalam segala sesuatu yang kita hadapi di dalam doa. Ya, intinya dengan percaya kepada Yesus maka kita akan meraih segala kemuliaan dan kekayaan Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa contoh dalam firman Tuhan, kita ingat peristiwa daripada Petrus. Petrus ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dia baru saja mengalami kegagalan total. Mengapa saya katakan total? Karena Petrus sebagai seorang yang sudah pakar, sebagai seorang ahli yang tahu mencari ikan di Danau Galilea, tetapi satu malam sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, ini sesuatu hal yang ironi. Seorang ahli, seorang pakar, tetapi mengalami kegagalan. Itu dialami oleh Petrus. Dan sama-sama kita tahu sebelum Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk kembali ke tempat yang dalam, kembali ke tempat yang semalam-malaman dia cari ikan di sana dan dia tidak dapat, Tuhan membawa Petrus untuk terlebih dahulu mengenal, karena Petrus belum mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui firman yang disampaikan.
Kurang lebih sekitar 2-3 jam atau 4 jam begitu kira-kira selesai Yesus berkhotbah, Yesus berkata kepada Petrus. Setelah Yesus diturunkan, lalu kemudian Petrus naik lagi ke perahunya, Yesus katakan, "Petrus, kamu kembali lagi bawa perahumu ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahu." Barulah Petrus berbicara kepada Tuhan, "Semalam-malaman aku gak dapat ikan. Semalam-malaman perahuku sama sekali, jalaku sama sekali tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, maka aku akan pergi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berfirman supaya Petrus kembali lagi ke tempat yang dalam dan melabuhkan pukatnya di sebelah kanan perahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Petrus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, sesungguhnya di tempat di mana yang Tuhan katakan kepada Petrus, itu Tuhan sudah sediakan berkatnya. Itu Tuhan sudah sediakan dengan limpah. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama sebagai orang percaya. Ketika kita meyakini Tuhan, ketika kita meyakini firman-Nya, dan ketika kita hidup di dalam firman-Nya, maka setiap kehidupan kita akan dibawa untuk memperoleh yang namanya kekayaan dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Petrus pergi, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, tidak mengurangi, tidak menambah. Dia pergi ke tempat yang dalam dan dia melabuhkan jalannya di sebelah kanan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jala itu dapat ikan, kuat nariknya, ya, karena di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri orang Asia pada umumnya nggak kuat. Jadi artinya Tuhan tidak saja memberkati, tetapi Tuhan juga memberi kekuatan kepada Petrus untuk menarik berkatnya, untuk boleh mengelola berkatnya. Ini luar biasa sekali. Nah, ketika Petrus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan perahunya penuh dengan ikan. Dan menurut tour guide yang pernah saya ikuti di Danau Galilea, perahu yang dipakai untuk kami boleh keliling dari satu titik ke satu titik di Tiberias di Danau Galilea itu perahunya sama seperti yang dipakai oleh Petrus. Jadi kalau boleh saya gambarkan, perahu itu cukup besar, ya. Jadi kalau ikannya itu masuk semua dan hampir tenggelam, itu mungkin bisa sampai 10 atau 20 ton begitu kira-kira ikannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita bersama. Ketika dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan, dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu. Ya, jadi segala yang kita kerjakan, Allah turut bekerja untuk apa? Memberikan hasil untuk apa? Memberkati untuk apa? Supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah melalui berkat itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan adalah sebuah syarat yang mutlak. Ketika kita mengasihi, kita pasti percaya. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Nah, itu yang dialami oleh Petrus. Nah, di sini, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup saudara. Libatkan Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan itu akan bekerja luar biasa atas hidup saudara. Beberapa hari yang lalu, saya tanya kepada Ibu Gembala, Ibu ini kok lama nggak datang? Lalu kemudian Ibu Gembala mencoba menghubungi, ternyata Ibu ini ada di Jakarta. Dan dari pembicaraannya Ibu ini mengatakan, tolong sampaikan ke Pak Pendeta, anak saya ada di Jepang, karena kita tahu Jepang lagi mengalami gempa, dan juga Taiwan itu efeknya sampai ke Jepang, ya. Dan 1 bulan anaknya ini tidak telepon. Lalu kemudian Ibu Gembala cerita kepada saya, dan saya mengirimkan doa yang biasa saya lakukan, saya rekam lalu kemudian saya kirimkan. Saudara, selesai saya kirimkan doa itu,
Ibu ini SMS, "Terima kasih Pak Pendeta, anak saya baik-baik saja, dia baru saja telepon." Nah, maksud saya adalah bagaimana ketika kita percaya Tuhan, Tuhan bisa bayar kontan saat itu juga untuk menjawab kita. Tuhan bisa bayar kontan saat itu juga untuk memberkati atas kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita selalu percaya apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, seperti yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes, itu adalah sesuatu yang kekal, yang sampai hari ini akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kemudian contoh yang berikut adalah perempuan yang sakit pendarahan. Kalau kita mau melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengapa kita berani mengharapkan sesuatu yang belum kita dapat, dan kita berani percaya bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi dalam hidup ini? Karena Yesus mampu membuat yang tidak mungkin menjadi bisa. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, setelah dia mendengar berita tentang Yesus, dan karena harta bendanya habis untuk berobat, tetapi dia tidak kunjung sembuh, dan ketika dia dekat dengan Yesus, apa yang di firman Tuhan katakan, perempuan ini berkata, "Asal kujamah jubahnya saja aku menjadi sembuh." Ketika perempuan ini mengatakan asal kujamah jubahnya saja aku menjadi sembuh, perempuan ini belum sembuh. Belum ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini, tetapi perempuan ini sudah memiliki iman, ya. Jadi sebelum sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus punya iman dulu. Kita harus percaya dulu, dan kita harus yakin bahwa yang kita harapkan dan yang belum kita terima itu sudah terjadi dalam hidup ini. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dan betul ketika dia menjamah jubah Yesus, maka kesembuhan itu terima atas kehidupannya. Hari ini segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara inginkan untuk terjadi, yang seturut dengan firman Allah, yakini bahwa Tuhan sanggup menyatakannya atas kehidupan kita. Yakini bahwa Tuhan sanggup untuk memberikannya atas kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, kita serahkan kepada Tuhan supaya itu menjadi nyata atas hidup ini. Amin. Apapun itu keberadaannya, apakah saudara mau usahanya berhasil, kesehatannya diberkati, rumah tangganya baik-baik, bayangkan saudara sudah terima, saudara sudah mendapat oleh karena Yesus yang mengerjakannya. Ini adalah yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mari pada kesempatan pagi hari ini, biarlah kita terus dan terus untuk percaya kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu libatkan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon berkatnya Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup melepaskan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati, sanggup menyatakan apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Hidup ini adalah hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya hidupnya bukan karena melihat, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, teruslah kita beriman kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir memenuhi atas kehidupan kita. Hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.